Tibalah ke istana suatu ketika. Relawan sama Pak Jokowi ya ketemu secara berkala. Sampailah ke soal Wus. Oke. Saya ini kan polos-polos aja Bang Marji. Ya, ketika bicara masalah WUS, saya langsung ngomong, Pak Jokowi, ini apakah soal kereta api cepat Jakarta-Bandung ini sudah layak dari sisi urgensi, kemanfaatan, dan kemampuan ekonomi. Ibaratnya itu visibility study-nya sudah oke belum Pak, saya bilang. Itu Abang menyampaikan langsung di depan Pak Jokowi? Di depan Pak Jokowi. Terhenti pembicaraan itu di meja serius. Ketika pas makan, saya kok merasa ada ganjalan ya. Masih mengganjal di saya. Saya tanya ke Mas Eko waktu itu. Ke Mas Eko Sulistyo. Mas izin Mas, saya mau sebentar bicara dengan Pak Jokowi. Ya udah silakan, itu Bapak lagi makan di meja sana. Saya datangin Pak Jokowi. Di meja makan itu ada siapa aja? Saya berdua. Oh, Pak Jokowi makan sendiri? Iya. Berarti face to face? Face to face. Pak Jokowi sambil makan udang gede apa tuh? Lobster apa tuh? Lobster? Iya, Pak. Kenapa Mas? Yang tadi Pak, yang kereta api Jakarta-Bandung itu, saya tadi kok agak sedikit merasa, apa saya terlalu mendahului Bapak? Saya bilang gitu kan. Itu kan tadi Mas Budi ngomong, nggak setuju ya katanya. Iya Pak. Alasannya apa katanya? Seperti yang tadi saya sampaikan itu Pak Jokowi. Kalau saya boleh nambahin, izinkan Pak. Apakah program kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, sekali lagi Pak, udah dihitung matang-matang. Pak Jokowi cuma jawab singkat. Wes Mas, itu udah program dari saya. Dan kita udah sepakat dengan teman-teman. Semua udah disiapkan ini secara sistematis. Perangkat hukum untuk menyelamatkan situasi-situasi seperti ini. Perpres nomor 107 tahun 2015. Ketika pemerintah itu memberikan pekerjaan proyek kepada BUMN, semua kerugian itu ditanggung oleh pemerintah dan negara. Gila nggak tuh? Maaf ya Pak Jokowi, maaf nih, saya pendukung Anda, tapi kalau yang nggak benar, saya pasti sampaikan nggak benar. Udahlah Bang Luhut, aku kan adikmu, kalau kau dendam sama saya atau kau benci sama saya, silakan aja. Tapi niat baik saya itu untuk urusan ini, untuk urusan bangsa ini, nggak ada yang lain. Saya anggap dulu Bang Luhut ini salah satu figur yang bisa merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya simpulkan beliau ini adalah merah putihnya tentara. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah saya bisa hadir kembali menemani Anda. Dan di episode kali ini saya akan berbincang bersama narasumber yang punya informasi masih terkait dengan isu yang lagi hangat ya, yakni terkait proyek kereta cepat WUS yang memang saat ini masih menjadi perdebatan dan juga memunculkan dan juga ruang diskusi di masyarakat. Saya akan ngobrol bersama Wakil Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo periode 2014-2019. Beliau ini bisa dibilang sebagai saksi hidup ya terkait pembahasan awal di era Jokowi saat menjabat presiden terkait proyek kereta cepat yang dulu namanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ada informasi apa saja, ada cerita apa saja, langsung saja saya sapa Waketum Projo 2014-2019, Budianto Tarigan. Bang Budi, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Bang? Sehat, Bang Marji. Saya dengar sudah tobat ya Bang? Udah insaf dan sadar ya. Insaf dan sadar. Kenapa Bang? Ternyata memang, ya udah sadar aja tuh. Kena prank. Kena prank. Oke, baik. Bang, gimana ceritanya Abang diajak bicara di istana soal kereta cepat WUS dan kapasitasnya sebagai apa? Ya, 2013. Ini saya cerita dulu soal historis ya, Bung Marji. Historis relawan. Oke. Dan itu saya waktu itu kan di Projo ya. 2013
Desember kita deklarasikan yang namanya Projo, itu Pro Jokowi. Oke. Saya diajak teman-teman, waktu itu ada Pak Gunawan Rosaroyo dan Yongki segala kan, dan teman-teman aktivis 98 ada Guntur Siregar juga. Oke. Waktu itu saya sama Pak Gun itu udah diskusi intensif 2-3 bulan sebelum deklarasi Projo. Kita sepakat bahwa kita harus mencari figur baru, alternatif baru yang memimpin bangsa ini ke depan. Yang menurut kita waktu itu adalah orang yang jujur, merakyat, sederhana. Jadi jujur, merakyat, sederhana itu kita temukan waktu itu di Pak Jokowi. Kriteria itu masuk. Masuklah dia salah satu. Tapi memang sepakat waktu itu udahlah Jokowi aja. Bagaimana dulu Pak Gun juga meyakinkan saya sejarahnya di Solo sebagai wali kota. Sekian tahun di DKI. Kan kita anggap ini kan ada nuansa baru nih. Ada gaya baru lah kita bilang ya. Kalau nggak kita bilang ada tipu baru nanti kan nggak bagus ya. Sampai masuk gorong-gorong kan. Ini kan kita lihat, wah ini gua banget nih. Apalagi kan saya ini kan aktivis. Gemini pula kan, suka yang gitu-gitu lah ya, figur-figur gitu ya. Apalagi beliau ngomong revolusi mental, nawacita. Wah, masuk nih saya pikir ya. Saya bilang Pak Gun, ya oke Pak Gun, kita ketemu di Depok, kita deklarasi. Itu waktu kita nggak ada modal apa-apa, Bung Marji. Kita dukung dengan sepenuh hati dan nggak ada pretensi apa-apa dan nggak pamrih sama sekali. Malah kita urun rembu untuk membiayai sekretariat, beli barang-barang sekretariat. Setelah itu kita pindah ke Perdatam, kita kontrak sendiri. Jadi berangkat dari nilai-nilai. Nilai-nilai, idealisme, harapan baru. Nggak ada kepentingan. Sama sekali nggak ada tuh terlintas. Waktu itu. Oke. Dan berapa waktu kemudian kan Pilpres nih. Pilpres ternyata Pak Jokowi menang 2014 ya dengan pasangan wakilnya waktu itu kan Pak JK. Ya. Sebulan setelah beliau dilantik, kita relawan ini diundang ke istana. Berarti November 2014. November lah itu kira-kira. Oke. Waktu itu kita tanya sama beliau, Pak, ini Bapak udah menang. Kita udah menang. Ini relawan mau kemana? Mau bubar? Saya ngomong sempat bilang begitu. Kita bubar apa gimana, Pak? Teman-teman bilang, iya Pak, kalau Bapak bilang bubar, kita bubar. Tapi kalau Bapak bilang ada petunjuk lain, ya kita jalan. Ya udah, jangan bubar relawan. Pak Jokowi bilang gitu. Bantu saya untuk mengontrol dan memberikan informasi semua program-program pemerintahan saya dan janji-janji kampanye saya. Kira-kira itulah, Bung Marji, sehingga kenapa kita nggak membubarkan diri waktu itu? Karena sepakat sudah tidak bubar lagi dan meneruskan, saya tatalah organisasi Projo ini dengan teman-teman. Kita siapkan dari RT, kita siapkan semua bagaimana layaknya sebuah organisasi. ADRT semua, apa semua, kita ikut bikin rakernas di Solo, apa segala, semua. Jadi, kita lapor ke Pak Jokowi, kita mau ketemu, mau diskusi lagi. Kalau Projo minta waktu, nggak lama-lama pasti disambut. Saya pernah berapa kali mewakili teman-teman relawan ke istana yang mewakili Projo kan. Waktu itu ada Bara JP, ada apa namanya yang Joman segala ada semua tuh. RKIH, ya kan, relawan kebangsaan Indonesia hebat apa segala semua banyak lah, ada hampir relawan besar itu ada hampir 50-an lah. Daihatnya Jokowi lah. Daihatnya Jokowi waktu itu. Oke, terus? Karena memang tugas kita udah disampaikan Pak Jokowi untuk menjadi mata, telinga, dan berikan data, ya kita siapkanlah itu. Suatu ketika akan terbentuk rumah transisi. Rumah transisi itu adalah instrumen untuk menyiapkan langkah-langkah politik dan organisasi untuk menyiapkan perpindahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Oke.
unsur relawan juga masuk waktu itu di rumah transisi itu. Kebetulan saya masuk di Deputi Kesra. Oke. Deputi saya waktu itu Pak Anies. Pak Anies, Mas Anies Rashid Baswedan. Oke. Saya di Pokja Pertanian. Bersama Pak Menteri Pertanian ini, Pak Amran Sulaiman. Sama-sama anggota kami. Di rumah transisi? Ya, di rumah transisi. Oke. Disitulah digodok semua konsepsi bagaimana cara implementasi janji-janji kampanye dan komitmen partai yang mendukung Pak Jokowi kan. Salah satu waktu itu kan saya itu mengungkapkan bahwa perlunya bank tani. Oke. Itu di bagian saya tuh, bendungan sekian. Soal bibit begini, soal pokoknya yang berhubungan dengan pertanian itu di bidang saya. Sektor agraris Sektor agraria lah. Kan kita ini kan niat kita baik aja kan. Nggak ada ngomong yang lain-lain itu, kepentingan yang aneh-aneh nggak ada. Kalaupun nanti dapat sesuatu, itu konsekuensi sebuah perjuangan dan perjalanan ini, ya nggak usah direkayasa-rekayasa kan. Jadi waktu itu belum ada janji tuh, nanti akan jadi komisaris ini. Nggak ada. Belum ada ke situ. Tibalah ke istana suatu ketika. Kalau relawan ketemu Jokowi kan semua bahas ini semua, persoalan ini. Apalagi persoalan yang lagi aktual. Waktu itu salah satu Yawus. Kereta cepat. Kereta api cepat Jakarta-Bandung. Oke. Kereta api cepat Indonesia-China. Kan itu kan setelah selesai tender kan. KCIC. Kalau di istana kita ketemu Pak Presiden, proyek itu selalu kesempatan yang mungkin di depan lah ya. Prioritas lah ya. Saya bicara waktu itu mewakili teman-teman Projo. Waktu itu sama Rino Wajari saya, salah satu pengurus Projo. Bang, sebentar Bang. Itu agendanya apa Bang waktu itu? Agendanya sebenarnya umum. Karena memang udah sepakat bahwa relawan sama Pak Jokowi ya ketemu secara berkala. Intensif, secara berkala. Oke. Dan masing-masing membawa pikiran-pikiran yang memang berhubungan dengan persoalan aktual bangsa, kira-kira gitu. Oke. Sampailah ke soal WUS. Oke. Saya ini kan polos-polos aja Bang Marji. Ya, ketika bicara masalah WUS, saya langsung ngomong, Pak Jokowi, ini apakah soal kereta api cepat Jakarta-Bandung ini sudah layak dari sisi urgensi, kemanfaatan, dan kemampuan ekonomi? Ibaratnya itu visibility study-nya sudah oke belum Pak, saya bilang. Itu Abang menyampaikan langsung di depan Pak Jokowi? Di depan Pak Jokowi. Di istana nih ya? Ya, di istana. Pak Jokowi masih diam. Karena Pak, setahu saya ya, sepertinya saya yakini dengan subjektivitas saya, belum saatnya nih Pak. Ke Bandung itu, waktu tempuh bisa 2 jam, pakai mobil pribadi. Belum lagi sarana yang lain, banyak Pak. Travel, mobil bus. Argo Parahyangan. Iya, Argo Parahyangan. Kereta juga sebenarnya masih layak. Mobil pribadi juga banyak Pak yang pakai mobil pribadi. Kesannya malah lebih nyaman saya bilang. Bahkan Pak, kalau kita pakai mobil ke sana, sepanjang jalan itu rakyat di sekitar itu hidup Pak. Minimal. Yang rest area atau tempat pemberhentian itu ada geliat ekonomi di situ. Yang berbentuk warung kah? Warung rokok kah? Warung sembako? Warung makan kah? Seperti itu waktu itu saya kan polos aja kan. Itu argumentasi yang Bang Budi sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Belum lagi saya bilang soal-soal yang lebih berat. Soal ketersediaan anggaran. Itu terhenti pembicaraan itu di meja serius. Ketika istirahat untuk makan. Oh, jadi Pak Jokowi belum merespon? Belum. Tapi Pak Budi sudah menyampaikan. Bang Budi sudah menyampaikan. Ya, saya nggak setuju waktu itu. Pribadi saya kurang setuju program kereta api cepat Indonesia-China waktu itu. Keberatan saya dengan alasan-alasan subjektif saya. Oke. Ketika pas makan, saya kok merasa ada ganjalan ya. Masih mengganjal di saya. Saya tanya ke Mas Eko waktu itu. Ke Mas Eko Sulistyo. Mas, izin Mas. Saya mau sebentar bicara dengan Pak Jokowi. Ya udah silakan, itu Bapak lagi makan di meja sana. Saya datangin Pak Jokowi. Oh, Bang Budi samperin? Samperin. Di meja makan itu ada siapa aja? Saya berdua. Oh, Pak Jokowi makan sendiri? Iya, di meja sendiri. Teman-teman di sekitar situ, relawan lagi makan juga kan. Saya samperin. Saya berbisik begini, setengah berbisik tapi kedengeran sebenarnya. Berarti face to face? Face to face. Pak Jokowi sambil makan udang gede apa tuh? Lobster apa tuh? Lobster? Iya.
Enak kan? Makannya lobster Mereka. di istana. Saya ingat betul itu. Enak kali. Enak banget. Terus? Pak, kenapa Mas? Soal yang lain, oke Pak. Kalau soal relawan diberdayakan atau disediakan tempat pengabdian apakah di BUMN kah atau di tempat-tempat lembaga yang lain, sepanjang itu punya kompetensi dan ada manfaat menurut Bapak, itu enggak masalah Pak, saya bilang. Tapi yang tadi Pak, yang kereta api Jakarta-Bandung itu, saya tadi kok agak sedikit merasa, apa saya terlalu mendahului Bapak? Saya bilang gitu kan. Itu kan tadi Mas Budi ngomong, enggak setuju ya katanya. Iya Pak. Alasannya apa katanya? Seperti yang tadi saya sampaikan itu Pak Jokowi. Kalau saya boleh nambahin, izinkan Pak. Apakah program kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, sekali lagi Pak, udah dihitung matang-matang. Baik dari sisi kemampuan ekonomi dan kegunaannya untuk masyarakat yang terlintas di jalur itu Pak. Belum lagi soal-soal pembebasan lahan. Belum lagi soal-soal urgensi itu, saya bilang. Tapi kalau Bapak udah merasa itu dari sisi feasibility study itu memenuhi syarat, itu silakan Pak. Pak Jokowi cuma jawab singkat. Wes Mas, itu udah program dari saya. Dan kita udah sepakat dengan teman-teman. Hanya itu? Saya nggak tahu teman-teman siapa. Oke, jadi Wismas ya sudah sepakat gitu? Ya. Sudah sepakat dengan teman-teman? Iya. Maksudnya teman-teman siapa ini? Itu yang saya nggak tahu waktu itu. Saya pikir teman-teman ini rapat kabinet. Belakangan saya tahu kok Pak Jonan, Pak Agus Pambagio, dan yang lain-lain juga nolak. Sama pendirian dengan saya. Gitu. Cuman Mas, ini saya menduga ya. Saya menduga Pak Jokowi mungkin waktu itu sudah komit dengan pihak investor luar. Apakah Jepang atau Cina, waktu itu saya kurang paham. Jadi Mas, ada satu lagi kata-kata Pak Jokowi yang saya ingat. Saya ingat betul Pak Jokowi ngomong. Tenang aja Mas, ini tidak memberatkan APBN. Konsepnya, skemanya B2B. Bisnis ke bisnis. Tak ada pakai uang APBN. Oh, berarti sudah dengan Cina itu? Itulah. Ya, saya kan udah nggak punya kemampuan ya, nggak punya hak lagi mungkin untuk, ya saya nggak setuju atau apa ya, saya apalah waktu itu. Oke. Setelah itu gimana? Akhirnya Mas Budi izin pamit berlalu atau masih ada pembicaraan? Saya izin pamit. Oke. Setelah itu saya baru tinggal sekali lagi ke istana. Oke. Sebelum ke sana, waktu Pak Jokowi bilang apa tadi? Wis Mas, apa bahasanya tadi? Kita udah sepakat itu. Oke. Harus jadi katanya. Harus jadi. Iya. Gestur dan mimik wajah Pak Jokowi seperti apa ketika ngomong seperti itu ke Bang Budi? Dia tenang aja Mas, biasa aja. Seperti biasa itu, nggak ada beban. Nggak, maksud saya apakah terlihat tersinggung atau apa? Ada sedikit lah. Biasa kan kita juga bisa ngebatin ya. Pas dia ngomong itu kan dia nggak terlalu melihat ke saya. Oh. Cuman separuh geleng aja. Di situ saya tahu diri. Oh, kalau saya teruskan ini udah nggak baik. Artinya Bang Budi merasa Pak Jokowi tidak nyaman. Tidak nyaman dengan pembicaraan. Apalagi saya samperin ke meja dia makan. Saya pikir itu karena niat baik, saya nggak berpikir yang lain. Apakah menurut ukuran Solo nggak sopan, itu saya nggak tahu ya. Oke, baik. Berarti ada dua peristiwa ya. Yang pertama di forum resmi. Forum resmi. Forum resmi itu di ruangan mana? Di ruangan istana itu, yang ruangan formal itu. Oke. Kita keliling sini. Berjarak berapa dengan meja makan Pak Jokowi makan itu? Ada sekitar deket ya? 7 meter lah ya. Oke. Nah di forum resmi itu yang dibicarakan banyak hal, tidak hanya kereta cepat Jakarta Bandung. Tidak. Oke. Selain Bang Budi, siapa saja yang hadir di forum itu? Oh, ada mewakili relawan yang lain, ada Mas Yamin almarhum. Oke. Di luar relawan ada misalnya pejabat setingkat menteri atau nggak ada? Atau dari KSP atau ada? KSP ada Mas Eko. Oh, Mas Eko aja. Ya, Eko Sulistyo. Tapi pejabat setingkat menteri tidak ada? Nggak ada.
Jadi memang Murni relawan. jadi semacam forum diskusi Presiden dengan forum relawan. terbuka Ya. antara Presiden Jokowi saat itu dengan para relawan yang menjadi pendukungnya. Pendukung beliau waktu itu ya. Oke, baik. Berarti Bang Budi bisa dibilang orang pertama yang menolak kereta cepat Jakarta-Bandung di luar Pak Jonan dan Pak Agus Pambagio. Kalau saya yakin, saya menyampaikan ketidaksetujuan itu saya mungkin yang pertama kali, Mas. Dan langsung di depan Pak Jokowi. Langsung di depan Pak Jokowi di forum relawan di istana waktu itu. Oke. Reaksi teman-teman relawan apa ketika Bang Budi menyampaikan itu ke Pak Jokowi? Ada relawankah yang sependapat atau Nggak ada komentar sama sekali, Mas. Bayangkan, Mas, yang dibicarakan masalah strategis seperti ini, saya bicara dengan kemampuan saya yang ada pada saya. Yang lain nggak terlalu menanggapi soal itu. Bayangkan, Mas. Yang lain bicara yang lain. Mungkin dia dapat catatan dari organ masing-masing itu bicara ini ya. Tapi waktu itu saya memberanikan diri. Karena saya kan agak sedikit care soal ini, Mas. Kenapa Bang Budi begitu care untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Cuman karena waktu itu spontan aja naluri saya itu menyambut isu ini. Karena menjadi program dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kan kita sepakat bahwa ada isu-isu strategis kita bahas gitu ya. Saya itu niat baik aja, Mas. Nggak ada kepentingan sedikit pun aneh-aneh soal kereta cepat. Tapi saya nggak setuju gitu aja. Nggak setuju saya. Oke. Ketika Pak Jokowi merespon seperti tadi, gimana Bang Budi? Ada perasaan saya dua gitu, Mas. Tapi karena saya memang udah dididik untuk jujur kepada cita-cita, ya saya nggak ada pretensi apa-apa. Soal Pak Jokowi waktu itu tidak merasa nyaman, itu mungkin beliau punya ya kapasiti private sendiri lah. Nggak, maksudnya artinya Pak Bang Budi kecewa dong dengan respon Pak Jokowi seperti itu? Saya kecewa sebenarnya. Artinya tidak ada argumentasi atau alasan yang kuat yang menjadi jawaban Pak Jokowi kepada Bang Budi? Sebenarnya jawaban beliau itu kurang memuaskan bagi saya. Alasan ataupun argumentasi kayak beliau ke saya soal kereta api cepat ini, khusus ini sebenarnya bukan lagi berdebat soal yang artinya ini. Yang menjadi pertanyaan Bang Budi tidak dijawab oleh Pak Jokowi? Tidak, jawaban itu aja. Ini udah harus jadi, Mas. Kita udah sepakat. Sudah sepakat dengan kawan-kawan. Tapi Bang Budi tidak tahu yang dimaksud kawan-kawan. Nggak tahu saya. Apakah di kabinet atau siapa saya nggak tahu. Waktu itu ya. Oke. Baik. Apa konsekuensi yang Bang Budi terima setelah pertemuan itu? Oh ya, makasih Mas Marji. Setelah saya di istana waktu itu soal, saya singgung waktu soal kereta api cepat itu, saya sekali lagi paling ke istana. Waktu itu, saya diundang ke istana, mewakili Projo juga. Ya biasa kan, kita ngomong, Pak, ini relawan ini tolong diperhatikan Pak. Oke. Kan banyak tempat-tempat yang bisa kita isi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kira-kira pembicaraan ke sana. Waktu itu beliau kontak menteri ya. Ibu waktu itu Bu Rini. Menteri BUMN. BUMN tentu lewat Mas Anggit ya waktu itu ya. Mas Anggit tolong hubungi Bu Menteri bahwa teman-teman relawan gini. Ini biodata dan file-file kawan-kawan sudah kita terima. Pak Jokowi bilang gitu. Ada kata-kata Pak Jokowi waktu itu gini. Wong temen ini sabar. Sekian puluh ratusan relawan. Ini baru yang gede-gede dulu ditata, baru nanti menyusul hal yang lain. Kira-kira gitu jawaban beliau. Kita sih buka. Kalau saya pribadi Mas, enggak terlalu minta, tapi kalau dikasih ya silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya kan ini polos-polos saja, Bung Marji. Keluar dari istana waktu itu pertemuan ketiga itu, suatu ketika saya ke Kementerian BUMN. Itu berarti masih di akhir tahun 2014 ya? Itu udah masuk ke 2016 kali. 15-16 kali. Tahun berikutnya? Iya. Karena kan tadi yang pertama itu di November 2014 ya? 14. Okay. 2014, 15. Ya awal 2016 saya masih Bu Rini ya. Saya minta waktu Bu Rini. Saya ketemu. Tindak lanjut dari pertemuan tadi itu ya? Iya. Oke. Bu, saya datang cuma silaturahmi aja Bu. Izin Bu, saya
Budianto Tarigan. Oh iya, Projo ya. Jadi memang sakti ya Projo itu ya. Iya, waktu itu kira-kira begitulah. Iya, Bu Rini, saya bilang gitu. Oke, Bud. Ya, tapi ya udah ya, Bud. Nggak usah terlalu berharap lagi kalau nanti ada informasi nanti dikontak sama teman-teman. Setelah itu, Mas, saya udah nggak pernah ke istana. Paling waktu itu menjelang Munas Golkar. Kita itu memberikan pikiran-pikiran pendapat waktu itu lewat tulisan aja. Tapi mungkin teman-teman yang lain mewakili Projo ke istana, mungkin itu disampaikan ya soal pemilihan ketua umum Golkar waktu itu ya. Yang enggak Bang, sebentar Bang. Itu yang tadi Ibu Rini maksudnya apa? Ngomong itu maksudnya apa? Dia sebenarnya udah tahu maksud saya datang itu. Oke. Mungkin dia udah tahu, saya menanyakan Posisi kan. Padahal saya cuma silaturahmi aja. Waktu saya ketemu Bu Rini, dia didampingi sama siapa itu yang abang saya itu yang... Bang Budi sendiri ketemu Bu Rini? Ada teman saya namanya Kenro. Kenro Pramono. Itu Projo juga tuh. Oke, terus? Ya saya salaman aja kan. Kebetulan kan ibu ini kan enggak terlalu asing sama saya. Waktu di rumah transisi kan sering bicara. Oke. Bud, oke ya. Ya nanti kalau ada apa-apa, ada yang ngontak Budi lah katanya. Ada apa-apa. Terakhir saya ke istana, waktu Mas Andi Wijayanto masih seskap. Saya datang. Kebetulan waktu itu kan om saya masih hidup ya. Salah satu om saya namanya Jenderal Raja Kami Sembiring ya. Sama beliau lah saya ke istana. Om saya itu titip saya ke Mas Andi. Ini Budi nih, kau perhatikan lah sama teman-teman ini. Mereka kan udah ikut gerbong kalian lah. Tolonglah ditata, kira-kira gitu aja. Nggak lama kemudian kan beliau di reshuffle. Om saya juga meninggal, ya udah. Tahun 2017, Mas Marji saya udah nggak lagi ke istana. Jadi 2017 saya udah nggak terlalu aktif, 18, udah 19 udah beda situasinya kan. Oke. Jadi setelah ucapan Bu Rini tadi tidak ada tindak lanjut? Nggak ada. Saya juga tidak lagi datang ke Bu Rini, tidak lagi mencari tahu seperti itu. Ya sudah. Sementara kawan-kawan yang lain sudah dapat? Mungkin ada yang dapat waktu itu, sudah ada beberapa lah yang mewakili Projo kan ada. Ya. Dan tidak pernah bertemu lagi atau berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi, Bang Budi? Nggak pernah lagi. Nggak pernah. Setelah 2018 sudah nggak pernah. Ketemu di acara pun nggak lagi pernah ngobrol. Sudah nggak. Jadi terakhir ada kegiatan Projo di Kelapa Gading yang saya ikut dan ada beberapa kali saya udah nggak ngomong lagi. Cuman salaman udah. Oke. Jadi yang Bang Budi rasakan waktu itu apa? Dampak dari penolakan Bang Budi terkait rencana kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Pak Jokowi? Iya kan setiap sikap itu kan ada konsekuensi, Mas Marji. Saya punya niat baik, saya memberikan argumentasi dengan keyakinan yang saya miliki, yang tadi masalah kereta api cepat. Kalau beliau merasa ini saya intervensi atau tidak sopan, itu atau tersinggung misalnya. Ya silakan aja. Enggak, maksud saya di Bang Budi merasakan itu ada dampaknya ya. Artinya Bang Budi tidak lagi dekat dengan kekuasaan. Itu salah satu itu. Biasanya kan saya ke istana lah ya. Kalau ini kan sudah enggak. Dan memang juga saya sama teman-teman juga iramanya sudah enggak terlalu cocok. Tapi sebenarnya seberapa dekat Bang Budi dengan Pak Jokowi? Kalau dekat sebenarnya itu kita itu didekatkan dengan ide dan cita-cita, gagasan buat bangsa ini, Mas Marji. Saya kenal beliau itu mulai di Jakarta aja. Mulai dia gubernur, disitulah saya ada intensif bertemu termasuk di kadang-kadang di lapangan ya. Sudah itu aja. Kalau waktu dia di Solo sebenarnya saya nggak terlalu ini. Malah boleh saya bilang itu saya mungkin orang yang nggak juga terlalu berusaha terlalu mendekat-dekatkan diri gitu ya. Jadi walaupun waktu itu udah ada space untuk bisa ngomong langsung gitu, nggak pernah saya terlalu manfaatkan gitu, nggak pernah. Ya dan memang itu mungkin karakter ya. Watak saya begitu aja, nggak terlalu ini. Saya bayangin Bung nih, ke istana nih begini. Ini foto Pak Jokowi nih. Oke. Bang Budi ada di situ ya? Iya, di belakang dia persis tuh. Relawan lain. Relawan lain. Ini masih Amin almarhum. Ini Klik nih. Ini Noel nih. Iya. Nah, ini udah meninggal ini sahabat saya nih, udah meninggal.
Ini Handoko, Sekjen Projo ini. Ini saya waktu itu lagi di TV One. Ini sparring saya itu Pak Syarif Hasan Dari Demokrat. dari Demokrat. Waktu itu Demokrat kan belum dukung Jokowi. Artinya memang saat itu Budianto Tarigan adalah Ya. daihatnya Jokowi ya? Ya, kira-kira gitulah Bung Marji. Nah, ini dengan apa nih? Mas Kodari. Kodari. Ini waktu itu kita bicara masalah dwelling time Di pelabuhan. di pelabuhan. Oke, baik. Oke, Nah, jadi Bang Budi menerima konsekuensi tidak mendapatkan apa-apa setelah menyampaikan penolakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung langsung kepada Pak Jokowi di istana. langsung. Gini Mas, saya juga waktu itu kenapa ya kok tiba-tiba kok muncul pula saya. Saya berhitung dengan kapasitas saya, kereta api cepat jarak sekian. Iya. Terus yang disinggahin itu Mas, cuman berapa stasiun kan? Saya berpikir, saya ini kan orang Marhaen ya Mas ya, rakyat kecil saya. Apa gunanya ini untuk rakyat sekitar? Saya ke situ Mas. Keberpihakan sosial saya jelas kepada kaum marginal, rakyat jelata, kaum Marhaen lah namanya. Dan Apa gunanya ini untuk rakyat Jawa Barat? dan sekitar? kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Budi merasa punya nilai-nilai yang sama ya, Iya. cita-cita perjuangan yang sama dengan Itu, Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi. Kejujuran, kerakyatan, kesederhanaan. Kita ditemukan dengan itu, Mas. Saya dekat dengan beliau itu ya karena gagasan itu kita merasa kita waktu itu cocok. Oke. Tapi ketika niat baik kita koreksi begini dengan begini, kita punya pendapat beliau menjauh atau merasa tersinggung, ya silakan aja. Sekarang coba. Saya nggak tahu ya, apakah beliau itu legasi yang dia tinggalkan itu dia merasa ini baik. Kalau menurut saya itu kita masih berdebat, debatable, big question. Hampir semua yang beliau tinggalkan itu bermasalah. Maaf ya Pak Jokowi, maaf nih, saya pendukung Anda, tapi kalau yang nggak benar, saya pasti sampaikan nggak benar. Saya Gibran nikah, saya diundang ke Solo, diundang kita. Teman-teman nggak masuk, saya masuk kok. Bayangkan tuh. Teman-teman nggak masuk, Mas, ke pelaminan itu. Saya masuk. Bobi kawin. Teman-teman nggak masuk. Terakhir baru masuk. Saya masuk aja. Saya nggak tahu juga siapa yang menuntun saya bisa masuk. Itulah kira-kira. Kalau tadi Mas Marji bilang dekat. Perkawinan Bobi, Mas, saya bawa keluarga. Sama keluarga kita datang tuh. Anak istri saya bawa. Tapi ya itu, maaf aja Pak Jokowi ya, kalau sekarang hari ini saya mengkritik Bapak, ya memang karena kita ini ya udah berbeda. Terutama soal kereta api cepat ini. Berbeda, Pak. Gimana utang udah 116 triliun? Kita bilang ini public service. Nggak usah hitung rugi untuk rakyat. Ya nggak begitu juga kali. Beban APBN itu pakai uang. Kalau kita bilang ini untuk rakyat yang mana? Ayo kita berdebat. Kita anatomikan dulu lah. Berapa persen rakyat yang menaiki kereta Wus itu? Berapa penumpang itu yang rakyat jelata itu berapa? Nggak ada, Mas. Jadi kalau dikalkulasikan juga dari penumpang itu kapan baliknya itu modal. Nah, satu, Mas. Saya kan pernah ngomong ke beliau feasibility study itu. Ya. Udah dihitung bener belum nih? Jangan-jangan ini sebenarnya ini, maaf nih Mas, ini proyek ini bancakan ini. Jangan-jangan ini markup ini luar biasa loh. Mas lihat perbandingannya tuh. Nih, komparasi 5 proyek kereta api cepat ya, Mas Marji. Wus ini jarak Jakarta-Bandung itu 142 km. Iya kan? Biayanya itu berapa? 3,3 bilion US dollar. Gila. Sementara ini LGP dengan Mediterranean 206 km, biaya cuma 4,5 bilion US dollar. Jauh kali nih. Kalau kita hitungan di atas kertas nih ya. Alborak nih, jaraknya itu 323 km, Mas. Ini by data ini, Mas Marji. Biayanya cuma tahu berapa, Mas? 2,5 bilion dolar. Oke. Coba. Yuksek dan Isli Tren, 561 km jaraknya. Biaya yang mereka butuhkan cuma 2,27 bilion US dollar. Jauh, Mas. Makanya nih, saya, Mas, mungkin juga yang membisikkan ke saya itu ya ada
hal-hal yang di luar ini saya. Kok tiba-tiba saya ngomong ini saya nggak setuju. Ternyata ini bermasalah kan? Terbukti. Terbukti Mas, saya nggak kecil hati saya dengan nggak dapat apa-apa itu. Bayangkan Mas Marji, Arab Saudi sedang membangun kereta api cepat ini 1.500 km jaraknya. Tahu nggak biaya berapa Mas? 112 triliun rupiah. 112 triliun rupiah. Lebih murah dari utang gue sekarang. Iya. Coba. Yang mana yang kita klaim itu untuk rakyat? Yang mana? Jadi Mas, kalau Pak Luhut ini bilang udah dari awal bermasalah dan busuk, ya kenapa beliau ini masih meneruskan? Ada apa? Ya kan? Ada apa? Ini Pak Luhut ini kan saya punya sejarah dengan beliau nih. Saya kenal beliau itu kan dari om saya itu, yang jenderal itu. Saya pernah wawancara beliau waktu beliau di Menteri Perdagangan. Saya datang ke ruangan beliau ke bantuan jenderal itu kan. Bang, siap bang, mau wawancara. Masalah apa, Bapepti? Adipin Lumban Gaul. Masalah bursa berjangka Jakarta. Pak Luhut itu, wah sini deh. Nggak pakai kaos kaki nih, Bang Luhut ini. Sederhana waktu itu. Bayangkan, kita ngomong berdua begini di mejanya, gini. Saya anggap dulu Bang Luhut ini salah satu figur yang bisa merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya simpulkan beliau ini adalah merah putihnya tentara. Ternyata. Udahlah Bang Luhut, aku kan adikmu. Kalau kau dendam sama saya atau kau benci sama saya, silakan aja. Tapi niat baik saya itu untuk urusan ini, untuk urusan bangsa ini. Nggak ada yang lain. Bang, saya nggak dapat apa-apa kok. Bang, abang begini jangan-jangan karena abang sakit hati? Nggak juga. Sakit hati apa, Mas? Ibu saya walaupun di tanah karo sana nggak miskin-miskin amat juga. Mbak, saya udah terbiasa, Mas. Dididik bahwa kita itu silakan aja mengalir. Kalau nanti kau di jalan dapat sesuatu, itu berkah aja. Itu konsekuensi logis dari perjuangan. Itu dari sisi bahasa ideologis ya. Saya kurang apa, Mas? Sebelum 98 kita udah teriak. Saya kan dulu aktivis GMNI. Ya. Saya di Gerak Rakyat Marhaen, bayangkan. Petisi 50, Mas Marji, saya ikut rapat di situ, Bang Ali. Pak Haji Saleh, Krister Kaitimu, teman saya rapat di Borobudur 2 sana. Nggak ada masalah sama saya. Nggak dapat apa-apa juga, nggak apa-apa. Bukan itu. Asalkan negara ini yang mengelola pemerintahnya itu benar-benar ke rel yang diciptakan oleh proklamasi kita. Kalau semua komit terhadap cita-cita perjuangan bangsa ini, Mas, negara kita ini bisa makmur, dan semakmur-makmurnya. Ngapain kita jadi maling? Berapa banyak relawan Jokowi yang seperti abang? Lebih banyak seperti saya lah. Yang dapat itu kan terbatas juga. Mungkin juga nggak terlalu pinter juga bermain, bermanuver atau begini-begini. Mungkin saya salah satu yang nggak bisa begini-begini juga. Nggak bisa, apa ya dibilang aja. Kalau nanti dibilang menjilat-jilat kan nanti bahasanya agak saks ya. Ya. Oke, Bang. Kalau menurut Bang Budi ya, apa yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi untuk tetap menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Itu pertanyaan bagus, Mas. Ada apa Pak Jokowi tetap ngotot? Ada something kan? Saya nggak menuduh ya. Ada something. Apakah soal komitmen politik? Ataukah nilai ekonomis? Ataukah ada faktor-faktor yang saya nggak bisa deteksi? Saya nggak tahu apa kepentingan beliau. Yang terjadi hari ini lebih mengarah kemana? Saya ada dua lihat, Mas. Satu, hubungan dia baik dengan Cina. Kedua, mungkin juga orang sekitar beliau juga ini membuat ini jadi lahan sumber duit yang ilegal. Maaf ya. Bancakan tadi bahasanya. Bancakan itu. Kalau apa? Bayangkan, biayanya itu tinggi kali. Bayangkan Mas ini, aduh. Kasihan negara ini loh. Kasihan rakyat ini. Dulu kan kita dukung beliau kan karena kerakyatan itu loh. Nawacita, revolusi mental apa. Kok nggak ada semua, Pak Jokowi? Ya silakan aja. Kenapa Pak Jokowi bisa lari dari nilai-nilai itu, Bang Budi? Nah, itu saya nggak tahu ya kenapa kalau ada seperti itu. Bayangkan Mas, jejak digital itu, hook itu. Berapa ini Pak Jokowi kadang-kadang bicara itu lain, bicara lain yang benar, kenyataannya itu lain. Daftar apa ini? Ini daftar jejak digital takkan hilang selamanya. Hook. Kasmuco, dosen pembimbing, ratusan investor luar negeri, IKN, mobil SMK 6.000 unit. Di tangan saya, di saku saya itu ada 11.000 triliun, 10 juta lapangan kerja, stok impor pangan, persulit investasi asing.
Hal-hal begini dulu Mas Marji, saya pribadi lah ya, membuat saya itu Terpukau. terpukau ya. Ini ada nih harapan baru nih. Ada pemimpin dengan komitmen-komitmen ideologis dan komitmen kebangsaan yang bagus menurut saya. Ternyata apa? Kabinet ramping, tidak setuju BLT. Kan dengarnya kan sempurna kali ya Mas ya. Swasembada pangan, buka bank tani. Ini bagian saya dulu nih. Di rumah transisi. Buka bank tani. Nggak ada semua tuh. Dolar 10.000, ekonomi meroket, tidak menaikkan BBM. Tidak impor gula, tidak impor garam, listrik murah. Anak saya tidak tertarik politik dan kepentingan APBN. Siapa yang nggak terpengaruh, Mas? Saya juga manusia normal yang saya percaya kepada omongan manusia. Kalau hari ini saya kritik Pak Jokowi, malah tidak cukup menurut saya. Beliau itu harus meminta maaf kepada bangsa ini, kepada rakyat Indonesia ini. Tapi Karena? ya janji-janji dia semua, Mas. Bayangkan, Mas, kita dulu dukung dia itu nggak ada apa-apa loh. Saya itu dulu di Projo itu kebagian beli, apa namanya itu yang Aqua, manasin Aqua itu apa tuh? Dispenser. Dengan uang terbatas saya beli dispenser di Projo, di Perdatam itu. Biar kita layak sebuah sekretariat. Seperti itu loh gotong royongnya. Ya, ternyata apa? Ya, kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi-legasi yang menurut dia itu baik, kalau menurut saya itu enggak lah. Jadi Bang Budi jadi Waketum Projo dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Saya waktu di rumah transisi punya tugas memanggil beberapa dirjen untuk melengkapi konsep-konsep soal nawacita dan revolusi mental. Itu aja. Ada dirjen itu, waktu di PU atau di mana, cuman itu aja. Hubungan baik, udah nggak ada lebih. Kenal orang, kenalan bertambah lah kira-kira gitu. Kalau Mas Agus Andi Wijayanto kan sebelum saya udah kenal kan. Orang bapak beliau kan abang saya ya. Bapak saya lah, Pak Tio Sapei. Nggak ada, cuman memperluas jaringan dan pertemanan aja. Kalau soal benefit ekonomi nggak ada. Jadi kenalan nambah? Kenalan aja yang nambah. Harta? Harta nggak nambah-nambah. Silakan cek yang lain, Mas. Tapi saya nggak cemburu, biarin aja. Semua kan dipertanggungjawabkan kepada yang di atas kan. Abang nyesel nggak menyampaikan penolakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung kepada Pak Jokowi? Saya nggak nyesal, Mas. Sampai hari ini saya masih makan. Saya masih advokat hari ini bisa masih biaya kuliah anak saya, biaya istri saya, dan saya masih bisa pakai baju batik mahal loh ini, Mas. Bagus lagi. Nggak perlu saya korupsi kan? Nggak perlu saya minta-minta untuk jadi komisaris, nggak perlu. Nggak perlu saya datang ke teman-teman, bagi ini. Kita pernah minta sebagai profesional orang hukum, tapi kalau nggak dikasih, ya sudah. Oke, jadi Abang merasa dengan Abang menolak proyek kereta cepat Jakarta Bandung kepada Presiden Jokowi saat berkuasa, itu cara Tuhan menyelamatkan Abang? Iya, saya nggak ikut berdosa untuk menggerogoti uang rakyat ini. Dulu kan beliau B2B, ternyata apa APBN? Restrukturisasi kata Bang Luhut, itu pakai apa restrukturisasi? Tetap juga lah, emang ada uang dari mana? Kalau bukan dari uang rakyat. Bayangkan Mas ini restrukturisasi kata Bang Luhut 60 tahun, bayangkan loh. Bunga terus bertambah. Oke, nah Bang Budi bagaimana melihat pemerintah sekarang nih terkait penanganan proyek WUS ini? Ini kan Pak Purbawa bilang kan nggak mau pakai APBN. Pak Purbaya, oke. Tapi hati-hati. Saya nggak membela siapa-siapa di sini. Semua udah disiapkan ini secara sistematis. Perangkat hukum untuk menyelamatkan situasi-situasi seperti ini. Perpres nomor 107 tahun 2015. Ketika pemerintah itu memberikan pekerjaan proyek kepada BUMN, semua kerugian itu ditanggung oleh pemerintah dan negara. Gila nggak? Jadi kalau Pak Purbawa niat baik, nanti kalau dipersoalkan begini-begini nih, perpres ini, ngeri kita ini, Mas. Undang-undang BUMN, ada semua, Mas, ini. Mau apa, Mas Marji, sekarang? Pak Prabowo itu diwarisi utang berapa ribu triliun. Sementara keadaan ekonomi global ya, tidak baik. Apalagi kita. Kasihan beliau ini sebenarnya. Mau bikin apa dia? Belum lagi program yang beliau andalin kan? Prioritas makan bergizi gratis, sekolah rakyat. sekolah rakyat. Ini kan uang semua. Dari mana? Jadi harus diapakan WUS ini menurut Bang Budi?
Ya, saya sih nggak mencontohkan Bang Tom Lembong itu dihukum karena kebijakan merugikan negara ya. Kalau Pak Jokowi merugikan negara nggak ini, menurut Bang Marji? Bertanggung jawabnya seperti apa? Satu, soal itu. Kedua, biar tidak ada lagi kelakuan atau perilaku pemerintah yang ceroboh, sembrono soal ini. Saya ajukan beberapa hal, Mas. Satu, kasus HOS ini harus diusut secara hukum. Iya dong. Nggak adil kalau ini nggak diusut secara hukum. Biar nggak ada fitnah di antara kita. Biar semua yang terlibat juga merasa namanya udah fair. Apakah dia terlibat atau tidak. Jadi jangan cuma pergunjingan. Jangan cuma fitnah. Kita bilang Jokowi begini, Bang Luhut begini. Silakan semua diaudit. Fair kan? Audit independen, semua dilibatkan. Fair dia. Seperti apa nanti hasilnya, kita harus terima. Konsekuensi hukum, konsekuensi ekonomi, ya kita terima. Proses hukum dimulai dari mana, Bang? Ya itu kan ada aparat penegak hukum. Mulai dari awal perencanaan nih. Makanya tadi saya bilang itu, visibilitas study itu seperti apa sih? Kenapa waktu itu Jepang menawarkan lebih rendah? Tapi ternyata yang jadi Cina. Skemanya juga beda ya? Skema beda. Lebih lunak lagi Jepang. G2G. G2G pula. Ada apa ini? Kan saya boleh bertanya dong. Bukan nuduh loh ya. Siapa yang mempunyai kekuatan politik powerful yang memindahkan Jepang ke Cina? Siapa? Bukan orang sembarangan kan? Satu. Abang tahu? Ya sebenarnya kita udah semua tahu kan. Satu. Kedua. Yang tadi mestinya berhenti di Walini, pemberhentian, kenapa bukan di situ? Coba tanya Bang Marji. Salah satu pemberhentian itu dari awal saya dengar itu adalah di Walini. Itu aset dari PT PN 8. Stasiunnya. Kenapa tidak jadi? Kenapa malah di Tegaluar. Tegaluar sama Padalarang? Apa tuh? Ada apa tuh di situ? Ujungnya siapa? Coba diperiksa kembali. Ujungnya siapa di situ? Kita ini kaya mulia, Mas Marji. Tapi kalau cara kayanya itu menindas, merugikan orang, itu baru. Tuhan juga bisa marah. Tidak cuma soal hukum. Nggak takut Tuhan. Itu. Jadi kalau Mas Marji bilang, saya menyesal. Enggak menyesal, Mas. Sampai hari ini kita masih sehat-sehat. Kita dulu kuliah, kos kita paling mahal dulu di Lenteng Agung ya. Sampai sekarang kita masih makan. Hidup tenang, Mas. Iya kan? Saya masih tinggal di Bintaro, walaupun ngontrak rumah sepeta. Iya kan? Nggak apa-apa, Mas. Tapi hidup lebih tenang. Hidup lebih tenang. Nah, ada 3 tuh. Produktif, tepat, tenang. Oke. Saya pernah bilang Pak Jokowi ini, wariskan yang produktif, Pak. Biar kita tenang, biar kita kebijakannya tepat, biar kita hidup tenang. Nggak tahu beliau apa masih sekarang tenang, dia nggak ngerti. Hidupnya. Menurut Bang Budi? Udahlah, kita bisa lihat lah. Beliau ini kan juga kelihatan kok itu. Kalau maaf aja, saya bilang kurang sehat beliau ini, nggak lihat baik secara fisik ya. Karena saya udah nggak pernah ketemu langsung. Tapi saya di TV, muka bengkak begitu. Kasihan juga sih. Tapi ya itu mau gimana? Oke. Jadi ini menurut Bang Budi warisan apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Ya banyak masalah. Nggak dari WUS ini termasuk warisan yang apa? Jelas kan utang ini. Utang numpuk. Tapi kan di awal-awal dibanggakan. Ya, justru kan kita koreksi, Pak. Jangan terlalu bangga. Hitungannya begini, Pak. Beliau bilang, kita udah sepakat dengan teman-teman. Loh, tapi hitungannya nggak masuk, Pak, kita bilang. Kenapa nggak masuk? Satu, skemanya. Terus, kenapa jadi Cina, Pak? Saya kan jadinya seperti orang hebat kali kan. Tapi beliau kan waktu itu memang udah harus jadi waktu itu menurut saya ya. Saya nggak tahu komitmen apa di belakang itu, saya nggak tahu. Tapi sekali lagi saya bilang Mas Marji, Pak Jokowi waktu itu mengatakan dan menyampaikan secara tersirat dan tersurat, ini harus jadi. Di depan Bang Budi langsung? Ya, kan di istana? Di istana itu berdua saya itu. Di meja makan itu kan. Dengan gayanya kan sambil nyandok gini kan. Makan lobster tadi? Iya, itu tadi katanya. Ya udah. Oke. Nah, menurut Bang Budi, tadi kan ada aspek hukum, ya, ada aspek ekonomi, ya, ada aspek lain nggak yang perlu dicermati, geopolitik misalnya, dari terkait gitu, Mas. Kereta cepat. Iya, kan kepentingan ini kan dua bangsa ini, Cina sama Indonesia. Ada apa ini? Enggak apa-apa, semua memang saling memanfaatkan. Coba deh, hari ini kan di skema
pemegang saham di PT SB ini kan Cina juga ada kan. Coba diatur dulu ini skemanya seperti apa, biar jangan terlalu memberatkan Indonesia lah. Mereka kan juga punya kepentingan di sini kan. Coba dulu nih di swap apa, ditukar seperti apa. Biar jangan terlalu jeblok ini uang Indonesia ini. Tolonglah ditata ulang nih. Iya kan? Kan mereka saudara kita. Mereka juga ikut bertanggung jawab dalam skema KCIC ini. Tolonglah ini bisa dibicarakan balik. Ya tapi kalau Bang Lut bilang 60 tahun itu juga saya pikir bukan cuma utang atau bunganya yang 60 tahun, bukan itu menurut saya yang lebih cocok. Ada semacam komitmen dari awal itu dirubah. Jadi kita bicara soal apa ya? Oh ya saham oke, tapi contohnya gini, ada nggak pemerintah atau kepentingan stakeholder di Cina yang terlibat di KCIC ini punya kepentingan yang lain di Indonesia dari aspek bisnis? Bisa digeser-geser. Jadi jangan top itu cuma KCIC hitung utang sekian, bunga sekian. Habis Mas, katanya saudara kita ini negara Cina, Xi Jinping, cobalah. Oke. Apalagi kan? Tadi yang didesak oleh Bang Budi untuk aspek hukumnya akan terjadi atau bagaimana? Ya ini pemerintahan Prabowo ini kita harapkan itu dia bisa membuat ini jadi sebuah pelajaran. Bahwa membuat kebijakan yang berhubungan dengan uang rakyat itulah kita bilang itu, ya tidak sembrono. Harus jelas itu semua hitung-hitungannya. Uang rakyat loh. Aspek hukum itu harus bekerja untuk mendudukkan semua persoalan pada porsinya. Biar tidak ada fitnah dan tidak ada pergunjingan. Siapa yang terlibat? Ya itu konsekuensi. Kemana itu uang itu? Ya nanti kita lihat hasil audit independen itu. Indikasinya sudah jelas menurut Bang Budi? Saya sebenarnya nggak bisa mendahului kesimpulan hukum ya, tapi dengan data ini Mas, perbandingan biaya tadi KCIC dengan negara yang lain itu kereta cepat itu, ini pasti ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Kalau nggak mungkin, kenapa sih ngotot kali? Ini berarti masuknya pintunya kemana nih? KPK? Kejaksaan? Bisa lah. KPK bisa, kerugian negara bisa kan? Kan ada itu kerugian negara tuh. Masa uang sekian itu di-markup? Kalau di-markup ya, enggak, kan pasti ada kerugian negara. Kan negara tanggung ini. Iya kan? Pasti nih. Ini aparat hukum harus bergerak atau menunggu ada laporan? Ngapain lagi ada laporan? Mestinya ini udah harus lebih Kemarin kan misalnya progresif. Pak Mahfud udah menyampaikan, KPK bilang ya Pak Mahfud bikin laporan dong. Kata Pak Mahfud, lah kenapa harus nunggu laporan? Kalau sudah ada indikasi jelas, KPK turun. Inilah kadang-kadang orang kita ini kan. Benar kata Pak Mahfud itu. Sebenarnya kalaupun Pak Mahfud belum ngomong terlalu jauh soal WOS ini, sebenarnya KPK itu udah lihat ada potensi kerugian negara nggak di situ, ada aspek pidana nggak di situ. Nggak perlu Pak lapor baru mereka bergerak untuk menelusuri ini. Oh, tugas mereka itu kok. Justru KPK atau Kejaksaan bersyukur ada orang seperti Pak Mahfud, teman-teman yang lain, kayak Pak Said Didu, ya, Pak Abraham Samad atau siapa, membahas masalah ini. Jadi kita jangan ngambil negatifnya dulu, Mas. Semua yang berbicara soal kepentingan bangsa dan negara, kita itu harus positif dulu. Kita bukan untuk menghukum NC, tapi kita mau mengatakan bahwa tidak boleh main-main kepada uang rakyat. Kebijakan itu. Jangan juga terlalu modus dibilang pemerintah tidak boleh bisnis dengan rakyatnya. Ya rakyat yang mana? Bisnis yang model bagaimana? Jangan ugal-ugalan juga bisnisnya terus rakyat disuruh diam aja dan terima, tiba-tiba uang negara diganti pakai uang rakyat. Nggak fair dong. Oke. Bang Bud, optimis ini akan kelar kasus WUS dari berbagai aspek tadi? Kita harus dorong Pak Prabowo dengan pemerintahan sekarang ini, mendorong ini biar ini diusut. Pak Prabowo kan udah komit ke Antartika pun dia kejar itu. Mengejar koruptor. Ini di depan mata ini hari ini. Gimana Pak Prabowo? Ya kita kasih kepercayaan, kita kasih waktu. Silakan Pak Prabowo. Beliau kan udah komit kok. Silakan. Kita dukung lah. Oke. Sistem hukum kita saat ini? Saya mengatakan Bung Marji, kita nggak boleh pesimis.
kita harus optimis. Semua itu akan menuju jalannya. Kalau sudah tiba waktunya, ini akan semua terungkap. Dengan caranya sendiri akan terungkap. Apakah lewat pemerintahan yang komit tetap good governance? Apakah dengan kekuatan masyarakat sipil? Atau desakan-desakan dari beberapa pihak internal dan eksternal? Walau alam. Mari kita lihat. Oke. Intinya menurut Bang Budi, kasus kereta cepat Jakarta Bandung itu gamblang sekali. Gamblang dan harus diselesaikan. Dan aparat hukum harus masuk menurut Bang Budi. Harus jemput bola malah. Di depan mata ini kejadiannya kan. Utang 16 triliun itu kan di depan mata Mas Marji. Apalagi? Satu, kalau kita udah pengalaman lah soal-soal ini. Kalau udah utang sebanyak itu tinggal dilihat aja dari awal ini seperti apa ininya. Cerita awalnya, prolognya. Itulah feasibility study. Berapa sebenarnya harga tanah yang dihitung itu? Berapa sebenarnya harga teknik-teknik yang terkait dengan kereta api cepat ini? Rel apa segala. Tapi ini kan B2B, bisnis dong. Ini B2B bisnis. Tapi ini ada menyangkut kerugian negara di situ. Kenapa? Ada saham negara kan di situ BUMN. Kan itu ada PT PN8. Di dalam saham itu kan. Ada PT PN8, Mas. Di konsorsium itu. Konsorsium itu ada. Ada PT KAI. Ada PT KAI. Ada Wika. Ada Wika. Itu kan usaha milik negara. Mau menghindar. Wah, itu saya nggak tahu lagi. Oke. Ada pesan untuk aparat penegak hukum? Bang Budi. Saya percaya bahwa aparat penegak hukum kita masih punya nurani lah. Apalagi Pak Prabowo ini pemimpin yang menurut saya komit terhadap pemberantasan korupsi ini. Kalau memang beliau udah komit terhadap itu, ya kita dorong sama-sama. Kita saling memperkuat. Segera tuntaskan persoalan ini, biar nanti semua itu terang benderang. Clean and clear. Jadi nggak ada lagi soal, karena si Anu maaf, si Anu dapat. Ini kan gitu, Mas. Jadi liar ini semua. Ya silakan diproses secara hukum. Kita lihat. Agar semuanya clear. Iya dong, clear. Jadi gini, Mas. Kan yang terjadi kan liar nih. Ada yang bilang, ini yang dapat ini dapat ini dapat ini. Kalau dibiarkan terus begini ya gimana? Nggak jelas kan. Tapi kalau diusut secara hukum, clear semua. Oh, awalnya ini modal begini. Setelah ini begini, berarti ada maaf begini. Ini mengalir ke sini. Iya dong. Jadi Bang Budi lebih mendorong ke jalur itu ya? Jalur hukum kan fair. Oke. Baik. Bang Budi, terima kasih. Sobat Madilog, tadi perbincangan saya bersama Budianto Tarigan, Wakil Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo periode 2014-2019 ya. Cerita di balik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sekarang namanya WUS, terutama terkait hal-hal yang dialami langsung oleh Bang Budianto Tarigan dalam konteks interaksi dengan Presiden Joko Widodo saat berkuasa. Bahkan tadi Bang Budi sudah bercerita bahwa beliaulah orang yang menyampaikan secara langsung penolakannya di depan Presiden Jokowi di Istana Negara saat berkuasa karena dinilai proyek WUS yang sekarang namanya itu tidak visible dan mendorong agar aparat hukum bergerak agar ada penyelesaian di aspek hukum ya terkait dengan berbagai dugaan, berbagai kecurigaan dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang bernama Kereta Cepat WUS. Kita tunggu saja nanti perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Insya Allah kita akan jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Budi, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Thank you.